Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cincin Kehidupan. Hidup seringkali tidak runtuh dalam satu malam, tapi perlahan dari hal-hal kecil yang kita abaikan. Begitulah kisah Alina dimulai, seorang wanita yang dulu hidup dalam rumah mewah dengan suaminya yang ia percaya sepenuhnya dan kehidupan yang dari luar terlihat sempurna tanpa celah. Namun di balik pintu rumah itu ada dingin yang tidak pernah ia ceritakan. Ada perubahan sikap, ada penghinaan yang perlahan menjadi kebiasaan, dan ada kehadiran orang ketiga yang menggeser posisinya tanpa ia sadari. Alina memilih diam, ia memilih bertahan karena ia percaya cinta dan pernikahan harus diperjuangkan. Tapi yang ia perjuangkan ternyata bukan cinta, melainkan pengkhianatan yang semakin berani menunjukkan wajah aslinya. Sampai pada titik ia diusir dari rumah yang bahkan secara hukum adalah miliknya sendiri, ditinggalkan di malam dingin tanpa arah, tanpa perlindungan, dan tanpa siapapun yang berpihak padanya. Namun disitulah segalanya berubah. Dari seorang wanita yang dipatahkan, Alina mulai melihat kenyataan yang selama ini disembunyikan darinya, bahwa ia bukan tidak memiliki apa-apa. Justru ia adalah pemilik dari segalanya. Perlahan ia bangkit bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah yang buta, tapi dengan langkah tenang, terukur, dan keputusan yang mengubah seluruh hidup orang-orang yang pernah meremehkannya. Dan saat kebenaran akhirnya terungkap, semuanya sudah terlambat bagi mereka yang dulu merasa berada di atas. Karena kini Alina bukan lagi wanita yang harus terus diinjak. Ia adalah pemegang kendali dari hidup yang dulu mereka anggap milik mereka sendiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita yang penuh emosi, balas dendam, dan kisah kehidupan yang tidak terduga berikutnya. Yuk kita mulai ceritanya. Bawa wanita tak berguna ini keluar, ucap suami dan ibu mertuaku pada satpam. Mereka asik pesta dengan pelakor di rumahku, sedangkan aku kedinginan di luar. Kini ku cabut asetnya dan ku jadikan mereka gelandangan. Kehidupan yang tampak sempurna. Alina melangkah pelan di lantai marmer rumah megah itu. Setiap sudut rumah tampak seperti lukisan kemewahan yang sempurna. Lampu gantung kristal, sofa mahal berwarna krem, dan kaca besar yang menghadap taman yang selalu terawat rapi. Dari luar, hidupnya terlihat seperti mimpi yang menjadi nyata. Ia adalah istri dari Rendra, pria yang dikenal sukses, berwibawa, dan disegani di lingkaran bisnisnya. Mobil mewah selalu terparkir di halaman, dan hampir setiap minggu rumah itu menjadi tempat pertemuan sosial yang dipenuhi tawa, musik, dan pujian dari para tamu. Banyak orang mengatakan Alina adalah wanita yang beruntung. Namun di balik semua itu, ada ruang sunyi yang tidak pernah terlihat orang lain. Rendra tidak lagi sama seperti dulu. Dulu ia sering tersenyum pada Alina, mengajaknya berbicara tentang hal-hal kecil, bahkan sekadar duduk berdua menikmati malam. Tapi sekarang, semuanya berubah perlahan seperti musim yang kehilangan hangatnya. Ia pulang semakin larut. Kadang Alina hanya bisa melihat bayangan Rendra lewat jendela ketika mobilnya berhenti di halaman. Tanpa salam, tanpa tatapan hangat. Langkahnya selalu cepat, seolah rumah itu hanya tempat singgah, bukan tempat pulang. Saat Alina mencoba menyapanya, jawaban Rendra singkat, datar, kadang bahkan tanpa menoleh. Alina mulai belajar diam. Bukan karena tidak merasa sakit, tapi karena ia masih memegang keyakinan lama, bahwa pernikahan harus diperjuangkan, bahwa kesetiaan adalah tentang bertahan bahkan ketika semuanya mulai terasa dingin. Ia menata meja makan sendirian, memastikan rumah tetap rapi, dan tersenyum di depan tamu-tamu yang memuji kehidupan mereka. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, Alina sedang belajar menahan sesuatu yang perlahan retak di dalam dirinya. Suatu malam, saat rumah sudah sepi dan hanya suara jam dinding yang terdengar, Alina berdiri di dekat jendela. Dari sana ia melihat cahaya kota yang berkelip, indah namun jauh. Ia bertanya dalam hati, kapan terakhir kali Rendra benar-benar menatapnya?
Pertanyaan itu tidak pernah terjawab malam itu. Dan disitulah, tanpa disadari Alina, awal dari semuanya mulai bergeser. Perlahan, sunyi, tapi pasti. Sikap yang mulai berubah. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia merayap pelan, seperti retakan kecil di dinding kaca yang lama-lama tak lagi bisa ditutup. Awalnya hanya perubahan nada bicara. Rendra yang dulu lembut kini lebih sering berbicara singkat, dingin, dan tanpa emosi. Setiap percakapan dengan Alina terasa seperti interogasi singkat yang ingin segera diakhiri. "Jangan tanya hal yang tidak penting," ucap Rendra suatu malam tanpa menoleh, ketika Alina mencoba menanyakan jadwal makan malam bersama. Alina terdiam. Ia hanya mengangguk pelan, menahan pertanyaan lain yang sudah di ujung lidahnya. Di dalam rumah itu, Rendra mulai menunjukkan sikap yang berbeda di depan orang lain. Saat ada staf rumah atau tamu yang datang, nada suaranya berubah tajam ketika berbicara kepada Alina. "Kerjaan rumah saja lambat," katanya suatu kali di depan beberapa orang rumah, membuat suasana mendadak canggung. Alina hanya menunduk. Wajahnya terasa panas, tapi ia tetap diam. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin Rendra sedang tertekan oleh pekerjaan. Bahwa ini hanya fase sementara. Namun semakin lama, sikap itu semakin menjadi kebiasaan. Rendra mulai sering mengabaikan keberadaan Alina, seolah ia hanya bagian dari latar rumah besar itu, bukan pemilik hati yang pernah ia pilih. Bahkan ketika Alina berbicara, Rendra kerap memotong dengan nada kesal. "Sudah, tidak usah dibahas." Kalimat itu menjadi semakin sering terdengar. Di malam hari, suasana rumah yang dulu hangat kini berubah menjadi dingin. Alina duduk sendirian di ruang tengah, sementara Rendra sibuk dengan ponselnya atau keluar tanpa banyak penjelasan. Alina mulai memperhatikan sesuatu yang lebih mengganggu daripada sekadar perubahan sikap, ketidakterbukaan. Setiap kali ia bertanya kemana Rendra pergi, jawaban yang diterima selalu samar. "Urusan kerja." Itu saja. Tidak ada penjelasan, tidak ada cerita seperti dulu. Di dalam hati, Alina mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Seperti ada pintu yang perlahan ditutup tanpa ia diberi kesempatan untuk melihat ke dalamnya. Namun setiap kali perasaan itu muncul, ia segera menahannya. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa rumah tangga tidak selalu sempurna, bahwa setiap pasangan pasti punya masa sulit. Ia memilih percaya. Namun di balik kepercayaannya itu, ada suara kecil yang semakin jelas, bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan Rendra darinya. Dan Alina belum siap untuk mengetahui apa itu. Wanita itu muncul. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu teras rumah besar itu menyala redup, memantulkan bayangan panjang di halaman yang rapi. Alina baru saja menutup pintu utama ketika suara mobil memasuki gerbang rumah. Ia berhenti sejenak. Mobil Rendra. Namun yang membuat langkah Alina membeku bukan hanya kedatangan suaminya, melainkan sosok lain yang turun dari kursi penumpang. Seorang wanita muda. Gaunnya rapi, langkahnya percaya diri, dan wajahnya dihiasi senyum tipis yang sulit ditebak artinya. Saat matanya bertemu dengan Alina, senyum itu berubah menjadi sesuatu yang lain, bukan ramah, tapi seperti tanda kemenangan yang disembunyikan dengan baik. Alina merasakan dadanya mengencang, meski ia tidak tahu alasannya. Rendra turun menyusul, seolah tidak ada yang aneh. Ia menutup pintu mobil dengan tenang lalu berjalan mendekat. "Alina," ucapnya datar. "Ini Maya, rekan kerja baru di proyek." Maya sedikit menunduk, bukan sebagai tanda hormat, tapi lebih seperti formalitas yang disengaja. "Senang bertemu," katanya singkat. Namun cara Maya mengucapkannya tidak membuat Alina merasa disambut. Ada sesuatu di balik tatapannya, terlalu percaya diri, terlalu dekat dengan Rendra untuk sekadar rekan kerja. Alina mencoba tersenyum, meski hatinya terasa tidak nyaman. "Silakan masuk," ucapnya pelan. Malam itu, Maya ikut masuk ke dalam rumah. Alina memperhatikan semuanya dengan diam. Cara Maya berjalan di dalam rumah itu, seolah sudah familiar.
Cara ia duduk tanpa canggung, cara ia berbicara ringan dengan Rendra, bahkan cara ia tertawa kecil atas sesuatu yang hanya mereka berdua pahami. Rendra tampak biasa saja, atau setidaknya berusaha terlihat biasa saja. Namun Alina tidak buta. Ada perubahan kecil yang tidak bisa ia abaikan. Tatapan Rendra pada Maya tidak sama dengan tatapannya pada rekan kerja lain. Lebih lama, lebih lembut, lebih hidup. Dan Maya pun tidak berusaha menyembunyikan kedekatannya. Setiap kali Rendra berbicara, Maya mendengarkan terlalu fokus. Setiap kali Rendra diam, Maya seperti tahu apa yang ada di pikirannya. Alina duduk di ujung ruang tamu, merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Dia akan sering membantu di proyek baru, kata Rendra tiba-tiba, seolah menjelaskan sesuatu yang tidak ditanya. Alina mengangguk pelan. Oh, begitu. Tapi di dalam dirinya, sesuatu mulai retak lebih dalam. Malam semakin larut, namun Maya tidak menunjukkan tanda ingin segera pergi. Bahkan saat Rendra berdiri sebentar untuk menerima panggilan telepon, Maya menatap Alina dengan ekspresi yang sulit dibaca. Rumah ini besar, ucap Maya pelan, hampir seperti bisikan. Alina hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. Namun saat Rendra kembali, Maya langsung mengubah ekspresinya menjadi ramah lagi, seolah tidak pernah mengatakan apapun. Ketika akhirnya Maya pulang bersama Rendra, Alina berdiri di dekat jendela. Ia melihat mobil itu menjauh dari halaman. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa rumah itu aman. Bukan karena dindingnya, bukan karena ruangannya, tapi karena sesuatu yang baru saja masuk ke dalam hidupnya, dan mungkin tidak akan pergi dengan mudah. Pengkhianatan di dalam rumah. Hari-hari setelah pertemuan pertama itu tidak kembali seperti semula. Justru sebaliknya, Maya mulai menjadi bagian yang terlalu sering hadir dalam rumah Alina. Awalnya hanya sekali-sekali, lalu menjadi 2 kali dalam seminggu. Hingga akhirnya, kedatangannya terasa seperti sesuatu yang sudah biasa di mata Rendra. Alina memperhatikan perubahan itu dengan hati yang semakin berat. Setiap kali Maya datang, suasana rumah yang dulu terasa miliknya sendiri kini berubah. Suara tawa yang terdengar bukan lagi milik Alina. Percakapan di ruang tamu lebih sering melibatkan Maya dan Rendra, sementara Alina hanya duduk sebagai penonton di sudut yang perlahan dilupakan. Yang lebih mengejutkan bagi Alina adalah sikap orang rumah yang lain. Salah satunya Ibu Rendra, yang kini justru menyambut Maya dengan hangat setiap kali ia datang. Senyuman yang diberikan kepada Maya terasa lebih akrab dibandingkan yang pernah diberikan kepada Alina. "Cantik sekali kamu hari ini, Maya," ucapnya suatu sore, seolah Maya sudah menjadi bagian dari keluarga itu sejak lama. Alina berdiri tidak jauh dari mereka, mendengar semuanya dengan jelas. Namun tidak ada satupun yang menoleh kepadanya dengan cara yang sama. Di rumah itu, ia mulai merasa seperti tamu yang tidak diundang. Namun puncak dari semuanya bukan itu. Puncaknya adalah Rendra. Semakin hari, Rendra semakin terang-terangan membela Maya. Bahkan dalam hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu dibela. Saat Alina mencoba bertanya mengapa Maya begitu sering berada di rumah, Rendra langsung mengernyit. "Jangan berlebihan," ucapnya dingin. "Dia hanya membantu pekerjaan." Alina menatapnya, tidak percaya dengan jawaban itu. "Membantu pekerjaan di rumah kita?" tanyanya pelan. Rendra menghela napas panjang, seperti kesal dengan pertanyaan itu. "Alina, kamu tidak perlu ikut campur hal-hal seperti ini." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang bisa Alina tunjukkan. Sejak saat itu, setiap kali Alina mencoba menyampaikan ketidaknyamanannya, Rendra selalu memiliki cara untuk membalikkan keadaan. Seolah Alina yang salah memahami semuanya. Seolah perasaannya tidak penting. Dan Maya selalu berada di tengah semuanya, dengan senyum tenang yang tidak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, Alina melihat Maya duduk di sofa utama, tempat yang dulu selalu ia tempati bersama Rendra. Maya tertawa kecil saat Rendra berbicara di sampingnya, tanpa ada jarak yang terlihat canggung di antara mereka. Alina berdiri di pintu ruang tamu,
merasa dingin yang tidak datang dari udara. Ia akhirnya menyadari sesuatu yang sulit diterima. Ini bukan lagi sekadar perubahan sikap. Ini adalah penggantian yang dilakukan perlahan, tanpa suara, tanpa peringatan. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada satupun di rumah itu yang berusaha menghentikannya. Harga diri yang dihinakan. Malam itu rumah Alina kembali dipenuhi tamu. Musik lembut mengalun, gelas-gelas kristal beradu pelan, dan tawa ringan terdengar di seluruh ruangan. Dari luar, semuanya tampak seperti pesta kelas atas yang sempurna. Namun bagi Alina, malam itu terasa berbeda. Ia berdiri di dapur, mengatur minuman di atas nampan, ketika suara langkah dan percakapan dari ruang tamu semakin jelas. Namanya tidak dipanggil sebagai pemilik rumah, melainkan sebagai seseorang yang membantu di belakang. "Alina, tolong bawakan minuman ke ruang tamu," ucap salah satu staf rumah, tanpa menatapnya lama. Alina mengangguk pelan. Ia sudah terbiasa dengan peran itu akhir-akhir ini, terlihat, tapi tidak dianggap. Saat ia melangkah masuk ke ruang tamu, pandangannya langsung tertuju pada satu hal yang membuat langkahnya berhenti sesaat. Maya. Wanita itu duduk di kursi utama, kursi yang biasanya ditempati Alina di setiap pertemuan keluarga maupun acara di rumah itu. Duduknya santai, seolah kursi itu memang miliknya sejak awal. Di sebelahnya, Rendra berbicara dengan beberapa tamu, terlihat tenang, bahkan sesekali tersenyum kecil ke arah Maya. Tidak ada tanda ketidaknyamanan, tidak ada koreksi, seolah semua yang terjadi adalah hal yang wajar. Alina berdiri di ambang ruangan, menahan napasnya sendiri. Ia berharap Rendra akan berkata sesuatu, mengoreksi posisi itu, menyadari bahwa ada batas yang telah dilanggar. Tapi tidak ada. Rendra bahkan tidak menoleh kepadanya. Maya justru menatap Alina sekilas, lalu tersenyum tipis, senyum yang sulit dibedakan antara ramah dan merendahkan. "Minumannya," kata Alina pelan sambil meletakkan nampan di meja kecil. Suasana tetap berjalan, seolah tidak ada yang aneh. Namun sesuatu yang lebih menyakitkan terjadi beberapa saat kemudian. Ibu Rendra berdiri di dekat meja tamu, lalu berkata dengan nada ringan namun menusuk, "Alina, tolong ambilkan lagi minuman untuk tamu di sana. Kamu lebih cepat kalau urusan seperti itu." Kalimat itu membuat beberapa orang tersenyum kecil, seolah itu hal biasa. Tidak ada yang mempertanyakan, tidak ada yang merasa janggal. Alina menatap mereka semua satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat dirinya sebagai bagian dari ruangan itu. Ia hanya seseorang yang disuruh bergerak di dalam rumahnya sendiri. Tangannya sedikit bergetar saat ia mengambil kembali gelas kosong. Namun ia tetap berjalan, tetap tersenyum tipis, tetap melakukan apa yang diminta. Di sudut ruang tamu, Maya tertawa kecil bersama Rendra. Tawa itu terdengar ringan, tapi bagi Alina, itu seperti suara yang menutup pintu terakhir di dalam dirinya. Malam semakin larut. Pesta tetap berjalan. Dan Alina berdiri di antara orang-orang yang seharusnya mengenalnya, namun perlahan membuatnya merasa asing. Saat ia kembali ke dapur, tanpa ada yang melihat, ia berhenti sejenak di depan meja kerja. Matanya menatap kosong ke depan. Ada sesuatu yang pecah malam itu, bukan suara keras, bukan ledakan, tapi sebuah kesadaran sunyi yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Bahwa ia tidak lagi dihargai di tempat yang ia sebut rumah. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada seorang pun yang merasa perlu memperbaikinya. Malam pengusiran. Pesta di dalam rumah masih berlangsung ketika semuanya berubah menjadi lebih gelap dari yang pernah dibayangkan Alina. Lampu-lampu taman tetap menyala, musik masih terdengar samar dari dalam ruang tamu, dan tawa para tamu masih pecah tanpa gangguan. Seolah tidak ada yang sedang runtuh di dalam rumah itu. Alina berdiri di lorong dekat pintu utama, masih memegang sisa rasa asing yang sejak tadi menempel di dadanya. Ia baru saja selesai merapikan beberapa gelas ketika suara Rendra terdengar keras, memecah suasana yang semula terkontrol. "Cukup." Semua orang sempat terdiam sesaat. Alina menoleh. Rendra berdiri di tengah ruang tamu, wajahnya tegang,
Matanya tajam. Bukan seperti suami yang ia kenal dulu, melainkan seseorang yang sudah kehilangan semua batas. Tatapan itu tidak lagi hangat, tidak lagi ragu. "Alina," suara Rendra terdengar dingin. "Keluar." Ruangan seakan membeku. Beberapa tamu saling berpandangan, tidak yakin apakah mereka salah dengar. Maya yang duduk tidak jauh dari Rendra hanya menatap dengan ekspresi tenang, nyaris tanpa emosi. Alina melangkah pelan ke arah ruang tamu. "Apa maksud kamu?" Rendra tidak menjawab pertanyaannya. Ia justru menoleh ke arah pintu samping dan memanggil dengan suara lebih keras. "Fajar." Satpam rumah itu muncul dari sisi koridor. Tampak ragu. Ia melihat situasi yang jelas tidak biasa. Rendra menunjuk tanpa keraguan. "Bawa wanita tak berguna ini keluar." Kata-kata itu jatuh begitu saja, tanpa jeda, tanpa penyesalan. Alina membeku. Untuk sesaat, ia bahkan tidak langsung memahami kalimat itu. Seolah otaknya menolak menerima apa yang baru saja didengar. "Rendra, kamu sadar apa yang kamu katakan?" Suara Alina terdengar lebih pelan dari biasanya. Namun Rendra tidak bergeming. Satpam Fajar tampak ragu, tetapi tekanan situasi membuatnya bergerak. Dengan berat hati, ia mendekati Alina. "Maaf, Nyonya," ucapnya pelan, hampir tidak terdengar. Tangan Fajar tidak kasar, tapi cukup tegas untuk mengarahkan Alina keluar dari ruang tamu. Alina tidak melawan. Bukan karena tidak mampu, tapi karena sesuatu di dalam dirinya seperti berhenti berfungsi. Ia menoleh sekali lagi ke dalam ruangan itu. Rendra berdiri tegak. Maya duduk dengan tenang. Para tamu masih ada, meski suasana sudah tidak lagi sama. Namun tidak ada satupun yang menghentikan apa yang sedang terjadi. Tidak ada satupun yang memanggil namanya dengan benar. Langkah demi langkah, Alina dibawa keluar melewati pintu utama. Dan saat kakinya menginjak halaman depan, udara malam langsung menyentuh kulitnya seperti pisau dingin. Pintu rumah itu tertutup di belakangnya. Pelan, tapi cukup keras untuk terasa seperti penutup dari sebuah kehidupan. Dari luar pagar, Alina berdiri diam. Di dalam rumah, pesta kembali berlanjut. Lampu-lampu masih menyala, musik kembali terdengar, dan tawa perlahan muncul lagi, seolah tidak ada yang baru saja diusir. Alina memandang semuanya tanpa berkedip. Angin malam membuat tubuhnya bergetar. Namun ia tidak segera bergerak. Untuk pertama kalinya, ia tidak menangis. Yang ada hanya kesadaran sunyi yang tumbuh perlahan di dalam dadanya, bahwa ia baru saja dikeluarkan dari tempat yang sebenarnya ia miliki. Dan malam itu, di luar pagar rumah megah itu, Alina berdiri sendirian. Dingin yang membuka mata. Angin malam menusuk kulit Alina tanpa belas kasih. Ia masih berdiri di luar pagar rumah besar itu, di tempat yang kini terasa seperti garis pemisah antara masa lalu dan sesuatu yang tidak lagi ia kenali. Dari balik pagar, cahaya hangat pesta masih terlihat. Suara tawa masih samar terdengar, seolah dunia di dalam rumah itu tidak pernah peduli bahwa seseorang baru saja dikeluarkan darinya. Alina tidak bergerak. Matanya menatap lurus ke arah rumah itu, tapi pikirannya kosong dalam beberapa detik pertama. Yang ada hanya dingin, bukan hanya dari udara malam, tapi dari dalam dadanya sendiri. Namun perlahan, sesuatu berubah. Bukan air mata yang turun, melainkan kesadaran yang mulai muncul seperti cahaya kecil di tengah gelap. Alina mengingat semuanya. Cara Rendra berbicara padanya. Cara Maya duduk di tempatnya. Cara orang-orang di rumah itu memperlakukannya seolah ia tidak penting di tempat yang ia bangun sendiri. Dan di antara semua itu, satu hal mulai terasa paling menyakitkan. Bukan hanya pengkhianatan, tetapi kenyataan bahwa ia membiarkan semuanya terjadi terlalu lama. Alina menunduk sedikit, menarik napas dalam-dalam. "Kenapa aku diam selama ini?" bisiknya pelan, nyaris tak terdengar oleh angin. Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban dari siapapun selain dirinya sendiri. Di dalam kepalanya, ingatan lain mulai muncul. Dokumen-dokumen yang pernah ia tanda tangani tanpa benar-benar memperhatikan detailnya.
Percakapan lama tentang perusahaan keluarga yang dulu ia pikir hanya formalitas. Nama-nama aset yang selama ini ia anggap milik bersama. Namun malam itu, semuanya terlihat berbeda. Satu persatu, potongan itu tersusun. Rumah itu, atas namanya perusahaan itu, berada dalam kendalinya. Semua aset yang selama ini digunakan Rendra, berakar dari dirinya. Alina menutup matanya sesaat. Bukan karena lelah, tapi karena untuk pertama kalinya ia melihat kenyataan dengan jelas. Dan kesadaran itu tidak membawa tangisan. Ia justru membawa sesuatu yang lain, ketegasan yang perlahan tumbuh dari luka yang terlalu dalam. Alina membuka matanya kembali. Tatapannya kini berbeda. Tidak lagi kosong. Tidak lagi bingung. Hanya tenang. Cukup, ucapnya pelan pada dirinya sendiri. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk mengunci sesuatu di dalam dirinya. Malam itu, di bawah langit gelap dan dingin yang tidak bersahabat, Alina membuat keputusan yang tidak lagi bisa dibatalkan oleh siapapun. Ia tidak akan menangis lagi. Bukan karena ia tidak terluka, tapi karena mulai saat ini, luka itu tidak akan mengendalikan hidupnya lagi. Pertemuan dengan Dimas. Lampu jalan memantulkan cahaya pucat di aspal yang mulai sepi. Alina duduk di pinggir trotoar. Tubuhnya masih terasa dingin meski angin malam mulai mereda. Ia tidak menangis, tapi wajahnya menunjukkan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Mobil yang lewat sesekali hanya menjadi suara latar yang jauh. Dunia terasa seperti berjalan tanpa memperhatikan dirinya. Sampai sebuah mobil berhenti di dekatnya. Pintu terbuka. Alina. Suara itu membuatnya menoleh perlahan. Seorang pria berdiri di sana. Dimas. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang jelas saat melihat keadaan Alina yang tidak seperti biasanya. Diam, pucat, dan duduk sendirian di pinggir jalan pada larut malam. Alina, kamu kenapa di sini? Tanya Dimas dengan nada yang langsung berubah serius. Alina tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan, seperti masih mencoba memahami bagaimana malamnya bisa berakhir sejauh ini. Dimas mendekat, berjongkok di depannya. Kamu sendirian. Hening. Dan hening itu sudah cukup menjadi jawaban. Wajah Dimas mengeras sesaat, bukan marah, tapi seperti menahan sesuatu yang berat. Ia tidak bertanya lebih jauh di tempat itu. Ia hanya berdiri dan membuka pintu mobil. Masuk, ucapnya pelan tapi tegas. Kamu nggak boleh di sini. Alina ragu sebentar, namun tubuhnya terlalu lelah untuk menolak. Ia masuk ke dalam mobil tanpa banyak kata. Apartemen Dimas tidak besar, tapi hangat. Cahaya lampu kuning membuat ruangan itu terasa lebih aman dibandingkan dunia yang baru saja ditinggalkan Alina. Dimas menaruh jaket di bahu Alina tanpa banyak bicara. Minum dulu, katanya sambil memberikan segelas air. Alina menerima gelas itu, tangannya sedikit bergetar. Untuk beberapa menit, tidak ada percakapan. Hanya suara jam dinding dan napas yang mulai stabil. Dimas duduk di seberang Alina, menunggu tanpa memaksa. Alina, ucapnya akhirnya, lebih pelan. Apa yang terjadi? Pertanyaan itu seperti membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Alina menatap gelas di tangannya. Dan perlahan, suaranya keluar. Awalnya pelan, ragu, terputus-putus. Tapi semakin lama, semakin jelas. Tentang Rendra yang berubah, tentang Maya yang datang dan tidak pernah benar-benar pergi, tentang rumah yang terasa semakin asing, tentang malam pengusiran itu. Saat sampai pada bagian dirinya ditarik keluar dari rumahnya sendiri, suara Alina sempat berhenti. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya menarik napas, lalu melanjutkan. Dimas tidak menyela satu kali pun. Wajahnya semakin serius, tangannya terkepal pelan di meja, menahan emosi yang mulai muncul. Aku diam terlalu lama, kata Alina akhirnya. Suaranya nyaris berbisik. Aku pikir aku harus bertahan, tapi ternyata aku cuma membiarkan semuanya terjadi. Ruangan kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi itu tidak terasa kosong. Dimas menghela napas pelan.
Kamu nggak sendirian sekarang, katanya akhirnya. Alina menatapnya. Untuk pertama kalinya malam itu, ada sedikit rasa aman yang muncul di tengah semua kehancuran yang ia rasakan. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak harus menghadapinya sendirian. Rahasia yang disimpan. Apartemen Dimas terasa lebih tenang dari apapun yang Alina rasakan selama beberapa hari terakhir. Namun ketenangan itu justru membuat pikirannya semakin jernih, dan semakin sakit ketika ingatan demi ingatan mulai tersusun kembali. Alina duduk di sofa, menatap ke arah lantai tanpa fokus. Di depannya, Dimas baru saja meletakkan beberapa dokumen lama di atas meja kaca. Alina, suara Dimas pelan tapi tegas. Aku rasa kamu perlu ingat sesuatu. Alina mengangkat pandangannya sedikit. Apa? Dimas menarik napas, lalu membuka salah satu map berisi dokumen. Semua yang kamu anggap rumah tangga, sebenarnya lebih dari itu. Alina mengerutkan kening, tidak langsung memahami maksudnya. Dimas menunjuk satu persatu dokumen di hadapannya. Rumah itu, perusahaan, beberapa aset lain, semua tercatat atas nama kamu. Ruangan seakan berhenti bergerak. Alina terdiam. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi maknanya seperti menabrak pikirannya sekaligus. Alina mencoba berbicara, tapi suaranya tertahan. Itu kan milik kami berdua. Dimas menggeleng pelan. Secara hukum, bukan. Ia mendorong salah satu dokumen lebih dekat ke arah Alina. Ini warisan yang kamu terima sebelum menikah. Semua pengelolaan besar yang kamu izinkan Rendra pegang, itu hanya pengelolaan, bukan kepemilikan. Alina menatap kertas itu lama sekali. Tangannya mulai dingin. Selama ini ia menganggap semua yang terjadi adalah bagian dari kehidupan rumah tangganya. Ia percaya pada kata bersama. Ia percaya bahwa Rendra adalah bagian dari keputusan-keputusan besar itu. Namun kenyataannya, ia tidak pernah kehilangan apapun. Ia hanya memberikannya. Dimas melanjutkan, suaranya lebih pelan sekarang. Rendra selama ini cuma menikmati hasilnya, bukan pemiliknya. Kalimat itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kehancuran itu terjadi, Alina tidak merasa hanya sebagai korban. Ada sesuatu yang lain muncul di dalam dirinya. Bukan amarah yang meledak-ledak, tapi kesadaran yang tenang, tajam, dan perlahan menguat. Ia menatap dokumen itu lebih lama. Lalu pelan, ia menghela napas. Jadi selama ini, suara Alina terdengar datar. Aku yang sebenarnya punya semuanya. Dimas mengangguk. Hening. Tapi hening kali ini berbeda. Tidak kosong. Tidak putus asa. Melainkan seperti ruang yang sedang diisi oleh sesuatu yang baru. Alina menunduk, lalu perlahan mengepalkan tangannya sendiri. Bukan untuk menangis. Bukan untuk runtuh. Tapi untuk pertama kalinya, ia mulai melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bahwa ia tidak harus berteriak untuk mendapatkan kembali hidupnya. Cukup dengan memahami kenyataan yang selama ini disembunyikan darinya. Dan malam itu, di dalam keheningan apartemen Dimas, Alina mulai melihat satu jalan baru yang perlahan terbuka di hadapannya. Langkah pertama. Pagi itu, Alina tidak lagi duduk sebagai wanita yang kehilangan arah. Ia berdiri di depan gedung kantor hukum dengan tatapan yang lebih tenang dari sebelumnya. Di sampingnya, Dimas hanya mengantar sampai pintu masuk sebelum memberi ruang bagi Alina untuk melangkah sendiri. Di dalam, seorang pria muda menunggu mereka. Riko, pengacara yang direkomendasikan Dimas, menyambut dengan sikap profesional namun hangat. Silakan duduk, Alina, ucap Riko sambil mengarahkan kursi. Alina duduk tanpa banyak kata. Di tangannya, ia membawa beberapa dokumen yang semalam ia kumpulkan bersama Dimas. Riko mulai bekerja tanpa membuang waktu. Ia memeriksa satu persatu berkas, sertifikat rumah, laporan perusahaan, dokumen kepemilikan kendaraan, hingga catatan saham yang tersebar di beberapa unit usaha.
Semakin lama ia membaca, ekspresi wajahnya berubah semakin serius. Ini, Riko berhenti sejenak, lalu menatap Alina. Semua atas nama kamu. Alina tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatapnya, seolah memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Riko melanjutkan, kali ini lebih tegas. Tidak ada kepemilikan atas nama Rendra. Secara hukum, dia tidak punya aset pribadi di sini. Ruangan itu mendadak terasa lebih sunyi. Alina menunduk pelan. Semua yang selama ini ia lihat sebagai milik bersama, ternyata memiliki garis yang jelas, dan garis itu selalu berpihak padanya. Riko membuka dokumen lain, lalu menunjuk detail penting di dalamnya. Rekening utama perusahaan, properti utama, kendaraan, bahkan investasi luar negeri, semua terdaftar atas nama kamu, Alina. Kata-kata itu jatuh satu persatu, seperti ketukan palu yang menegaskan kenyataan yang tak bisa dibantah. Alina menghela napas pelan. Bukan karena terkejut lagi, tapi karena semuanya akhirnya menjadi jelas. Selama ini Rendra tidak pernah benar-benar memiliki apapun. Ia hanya berada di dalam sistem yang dibangun dan dimiliki oleh Alina sendiri. Riko menutup map dokumen dengan hati-hati. Secara hukum, kamu pemegang penuh kendali. Hening kembali memenuhi ruangan. Namun kali ini, hening itu tidak membuat Alina lemah. Justru sebaliknya. Ia mengangkat pandangannya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak semua kehancuran itu, matanya tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang mulai terbentuk di sana. Tenang, fokus, dan terarah. Jadi, suara Alina pelan tapi stabil. Aku bisa mengendalikan semuanya. Riko mengangguk. Ya, semua keputusan ada di tangan kamu. Alina diam beberapa detik. Lalu ia menutup matanya sebentar, mengatur napas. Saat ia membukanya kembali, tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Kalau begitu, ucapnya pelan, ini langkah pertama. Dan di ruangan itu, sesuatu berubah. Bukan suara keras, bukan tindakan besar, tapi keputusan yang lahir dari seseorang yang akhirnya memahami kekuatannya sendiri. Pesta terakhir. Malam itu rumah besar itu kembali terang benderang, seolah tidak pernah ada luka yang terjadi di dalamnya. Rendra mengadakan pesta yang lebih megah dari sebelumnya. Musik mengalun keras, gelas-gelas berisi minuman mahal beradu, dan tawa memenuhi setiap sudut ruangan. Maya berdiri di samping Rendra hampir sepanjang waktu, seperti bayangan yang kini dianggap bagian dari hidupnya. Alina sudah tidak akan kembali lagi, ucap Rendra sambil tersenyum puas di tengah keramaian. Semua sudah beres. Maya tertawa kecil. Berarti sekarang kita bisa lebih bebas. Mereka tidak menyadari satu hal, bahwa di balik semua itu, ada keputusan yang sedang bergerak tanpa suara. Di tempat lain, Alina duduk tenang di ruang kerja apartemen kecil bersama Riko. Di depannya terbentang beberapa dokumen resmi yang sudah disiapkan sejak siang. Tangannya tidak gemetar lagi. Hanya ada ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Ketenangan seseorang yang sudah berhenti menunggu keadilan datang sendiri. Riko menyerahkan satu lembar terakhir. Kalau ini kamu tanda tangani, semua akses finansial utama akan dibekukan. Termasuk rekening operasional yang selama ini dipakai Rendra. Alina menatap kertas itu lama. Bukan ragu, tapi memastikan. Di pikirannya, tidak ada lagi ruang untuk penjelasan, tidak ada lagi ruang untuk maaf yang dipaksakan. Yang tersisa hanya fakta dan konsekuensi. Ia mengambil pena. Satu tarikan napas pelan. Lalu tanda tangan itu jatuh di atas kertas. Tegas, jelas, tidak bergetar. Riko mengamati sebentar, lalu mengangguk kecil. Sudah berjalan. Alina menatap tangannya sendiri. Tidak ada perayaan di wajahnya. Tidak ada senyum kemenangan yang berlebihan. Hanya sedikit lengkungan tipis di sudut bibir. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya semuanya berada di tempat yang seharusnya. Di rumah besar itu, pesta masih berlangsung.
Rendra mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Untuk masa depan yang lebih baik. Serunya. Tawa meledak di ruangan. Maya berdiri di sampingnya, merasa dunia akhirnya berpihak padanya. Namun di balik semua itu, sesuatu mulai berubah tanpa suara. Ponsel Rendra bergetar. Lalu notifikasi lain menyusul. Dan satu lagi. Senyumnya perlahan memudar. Akses ditolak. Transaksi gagal. Rekening tidak dapat digunakan. Satu persatu, tanda itu mulai muncul. Sementara musik masih bermain dan orang-orang masih tertawa, Rendra mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Di tengah pesta yang ia kira miliknya, retakan pertama mulai terlihat. Dan di luar sana, jauh dari keramaian itu, Alina hanya duduk diam menatap dokumen yang sudah ditandatangani. Malam itu bukan malam kekalahan. Bukan juga malam kemenangan yang berteriak. Tapi malam ketika semuanya mulai berpindah tangan, tanpa satupun dari mereka yang bersiap menghadapinya. Rekening dibekukan. Pagi datang tanpa kelembutan di rumah besar itu. Sisa pesta semalam masih terlihat. Gelas-gelas kosong di meja, kursi yang tidak rapi, dan suasana yang belum sepenuhnya pulih. Namun yang paling berbeda bukanlah kekacauan itu, melainkan sesuatu yang lebih sunyi, ketidakpastian. Rendra terbangun dengan wajah lelah, tapi masih membawa rasa percaya diri yang tersisa dari malam sebelumnya. Maya masih berada di rumah itu, berjalan santai dengan ponsel di tangan, seolah tidak ada yang bisa mengganggu dunia yang baru saja mereka nikmati. Sampai semuanya mulai runtuh. Di sebuah butik mahal yang biasa mereka kunjungi, Maya mencoba melakukan pembayaran. Ia menyerahkan kartu dengan percaya diri. Bibirnya masih menyunggingkan senyum ringan. Namun beberapa detik kemudian, senyum itu hilang. Transaksi ditolak, kata kasir dengan sopan. Maya mengerutkan kening. Coba lagi. Hasilnya sama. Sekali, 2 kali, 3 kali. Wajah Maya mulai berubah. Ini pasti kesalahan sistem, gumamnya. Lebih kepada dirinya sendiri. Ia keluar dari butik dengan langkah cepat, lalu mencoba menghubungi Rendra. Di sisi lain kota, Rendra sedang berada di kantor kecil yang ia anggap masih bisa ia kendalikan. Ponselnya bergetar tanpa henti. Notifikasi dari bank, email perusahaan, dan pesan dari beberapa kontak penting mulai berdatangan. Wajahnya mulai mengeras. Ia membuka aplikasi perbankan. Layar memuat sebentar. Lalu kosong. Akses ditolak. Ia mencoba akun lain. Hasilnya sama. Jari-jarinya bergerak lebih cepat. Napasnya mulai tidak teratur. Semua rekening utama tidak bisa diakses. Ini tidak mungkin, gumamnya pelan. Pintu kantor terbuka tiba-tiba. Maya masuk dengan wajah panik. Rendra, kartu aku nggak bisa dipakai. Suaranya tinggi. Aku tadi di butik. Semua ditolak. Rendra tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku pada layar ponsel. Coba lagi, katanya singkat. Aku sudah coba. Maya mulai kesal. Ini bukan cuma sekali. Hening. Rendra akhirnya berdiri, mengambil ponselnya lagi, mencoba menghubungi pihak bank. Namun setiap percobaan hanya berujung pada pesan otomatis yang sama. Sistem dibatasi. Akses tidak tersedia. Tangannya mulai mengepal. Siapa yang melakukan ini? Suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Di rumah besar itu, suasana berubah semakin tidak nyaman. Beberapa staf rumah mulai berbicara pelan satu sama lain. Pembayaran yang biasanya lancar kini tertunda. Beberapa permintaan operasional tidak bisa diproses. Dan untuk pertama kalinya, kata "tidak bisa" mulai terdengar di tempat yang selama ini selalu berjalan tanpa hambatan. Maya berdiri di ruang tamu. Wajahnya mulai tidak tenang. Rendra, ini serius.
Kita harus cari tahu. Rendra tidak menjawab langsung. Ia hanya berdiri diam, menatap sekeliling rumah yang dulu terasa seperti simbol kekuasaan. Namun pagi itu, rumah itu terasa berbeda. Bukan lagi milik orang yang merasa menguasai segalanya, tapi milik seseorang yang mulai kehilangan pegangan. Dan di balik semua itu, ketakutan pertama mulai muncul, pelan, tapi nyata. Bukan karena mereka tahu apa yang terjadi, tapi karena untuk pertama kalinya, mereka tidak tahu siapa yang mengendalikan semuanya. Rumah yang bukan milik mereka. Siang itu, suasana rumah besar itu tidak lagi terasa seperti tempat tinggal, melainkan seperti ruang yang menunggu keputusan akhir. Rendra berdiri di ruang tengah dengan wajah tegang. Maya duduk di sofa, tidak lagi bersikap santai seperti sebelumnya. Ketegangan yang semalam masih samar kini sudah berubah menjadi sesuatu yang nyata dan tidak bisa dihindari. Pintu utama terbuka. Dua orang masuk bersama seorang pria berpenampilan rapi membawa map dokumen. "Selamat siang," ucap pria itu tenang. "Saya dari bagian legal." Rendra langsung mengerutkan kening. Ada apa ini? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia membuka map dan mengeluarkan beberapa lembar surat resmi. Ini adalah pemberitahuan eksekusi hak kepemilikan dan pengosongan aset. Ruangan mendadak sunyi. Maya menegakkan tubuhnya. Maksudnya apa? Pria itu menatap keduanya dengan profesional. Properti ini atas nama Alina. Dan berdasarkan keputusan resmi yang telah disahkan, Anda diminta untuk meninggalkan tempat ini dalam waktu 24 jam. Kalimat itu jatuh seperti palu. Rendra terdiam. Untuk pertama kalinya, ekspresinya tidak menunjukkan amarah, melainkan kebingungan yang perlahan berubah menjadi ketidakpercayaan. "Tidak, ini pasti salah," ucapnya cepat. "Rumah ini milik saya juga." Pria itu menggeleng pelan. "Secara hukum, tidak ada kepemilikan atas nama Anda." Hening kembali memenuhi ruangan. Maya menatap Rendra, lalu tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang penuh tekanan. "Jadi selama ini kamu bilang ini rumah kita, tapi sebenarnya bukan." Suaranya mulai meninggi. Rendra tidak menjawab. Matanya hanya terpaku pada surat di tangan petugas legal itu, seolah mencoba mencari celah yang tidak ada. Maya berdiri. Wajahnya mulai berubah. "Kamu bilang semua ini aman. Kamu bilang kita punya semuanya." "Tenang," Rendra akhirnya bersuara, tapi suaranya sudah tidak setegas sebelumnya. "Ini bisa diselesaikan." "Diselesaikan?" Maya tertawa sinis. "Dengan apa? Kamu bahkan gak punya apa-apa." Kata-kata itu membuat Rendra terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Petugas legal melanjutkan penjelasan singkat mengenai prosedur pengosongan. Semua terdengar formal, dingin, dan tidak bisa diganggu-gugat. Setelah itu, mereka pergi. Tinggallah Rendra dan Maya di dalam rumah yang tiba-tiba terasa asing. Sunyi. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang menekan. Maya berjalan pelan ke tengah ruangan, melihat sekeliling. "Jadi ini semua bukan milik kita?" Rendra tidak menjawab. Ia perlahan duduk di tepi sofa, menatap lantai. Sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai pencapaian, kekuasaan, dan kenyamanan, kini runtuhannya dalam satu penjelasan hukum. Maya menatapnya lama. Lalu suaranya berubah tajam. "Berarti semua ini kebohongan?" katanya pelan, tapi penuh amarah. "Semua janji kamu tentang hidup mewah itu?" Rendra mengangkat wajahnya sedikit, tapi tidak bisa langsung menjawab. Maya menggeleng.
Mundur selangkah. Aku nggak mau terlibat kalau akhirnya begini. Rendra menatapnya. Maya. Namun Maya sudah tidak lagi menatapnya dengan cara yang sama. Yang tersisa hanyalah kekecewaan dan ketakutan yang mulai bergeser menjadi saling menyalahkan. Di rumah yang dulu mereka anggap milik mereka, kini yang tersisa hanya satu kenyataan sederhana. Mereka hanya tamu, yang waktu tinggalnya sudah habis. Topeng mulai retak. Rumah besar itu kini terasa seperti ruang kosong yang terlalu mahal untuk dihuni, tapi sudah tidak lagi dimiliki. Sejak surat pengosongan itu datang, suasana di dalamnya berubah drastis. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi musik, tidak ada lagi pesta yang membuat segalanya tampak indah dari luar. Yang tersisa hanya dua orang yang mulai saling melihat dengan cara yang berbeda. Rendra duduk di ruang tamu tanpa banyak bicara. Ponselnya masih tidak bisa digunakan seperti sebelumnya, dan setiap upaya untuk menghubungi siapapun berakhir dengan kebuntuan. Wajahnya mulai menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat, kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Maya berdiri di dekat jendela, menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Awalnya, ia masih diam. Masih mencoba menjaga sisa sikap yang dulu ia tampilkan saat semuanya tampak mudah dan mewah. Namun hari itu, semuanya berubah. Jadi ini hidup yang kamu janjikan. Suara Maya akhirnya pecah, dingin dan tajam. Rendra menoleh pelan. Kita masih bisa cari jalan. Maya tertawa kecil. Kali ini bukan tawa manis seperti dulu, tapi tawa yang penuh rasa kecewa. Cari jalan? Ulangnya. Dengan apa? Kamu bahkan gak punya apa-apa lagi, Rendra. Kalimat itu menggantung di udara seperti pisau yang tidak langsung jatuh, tapi tetap melukai. Rendra menghela napas pelan. Jangan mulai menyalahkan. Menyalahkan. Maya menoleh cepat. Matanya kini tidak lagi lembut. Aku datang ke hidup kamu karena kamu bilang semua ini sudah aman. Rumah, uang, masa depan, semuanya. Ia melangkah mendekat. Sekarang aku lihat apa? Suaranya meninggi sedikit. Kita bahkan gak bisa bayar apapun. Kita diusir dari rumah yang kamu bilang milik kamu. Rendra berdiri. Wajahnya mulai mengeras. Kamu juga menikmati semuanya waktu itu. Maya terdiam sesaat. Lalu ekspresinya berubah. Menikmati? Ia tersenyum miring. Aku menikmati karena aku percaya kamu bukan pembohong. Hening. Ketegangan di antara mereka mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam dari sekadar kemarahan. Rendra mengalihkan pandangan. Ini bukan salah satu orang saja. Maya tertawa pelan. Tapi kali ini ada nada pahit di dalamnya. Jadi sekarang kamu mau lempar kesalahan ke siapa? Tidak ada jawaban. Di ruang itu, yang dulu dipenuhi kebanggaan dan rasa menang, kini hanya tersisa dua orang yang saling menahan amarah masing-masing. Maya berjalan pelan ke sofa, lalu duduk dengan sikap yang berubah total. Tidak lagi manja, tidak lagi penuh pesona. Yang tersisa hanyalah ketegasan dingin. Kalau kamu pikir aku akan tetap di sini dalam keadaan seperti ini, ucapnya pelan, kamu salah. Rendra menatapnya. Maya. Namun Maya mengangkat tangan, memotongnya. Jangan. Satu kata itu cukup untuk membuat percakapan berhenti di situ. Cinta yang dulu mereka banggakan, hubungan yang dulu terasa penuh kesenangan dan kemewahan, kini terlihat seperti sesuatu yang rapuh sejak awal. Dan tanpa uang, tanpa kekuasaan, tanpa tempat berpijak. Topeng yang selama ini mereka pakai akhirnya jatuh satu persatu. Yang tersisa hanya dua orang asing yang pernah berpura-pura saling memiliki. Kehancuran dimulai. Pagi itu Rendra berdiri di depan gedung yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan sebagai bagian dari aset besar yang ia banggakan tanpa benar-benar memahaminya. Sekarang, gedung itu terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih nyata. Dan jauh lebih tidak ramah. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya melangkah masuk. Di lantai atas, Alina duduk di ruang kerjanya.
Meja di depannya rapi, beberapa dokumen tersusun sejajar, dan laptop terbuka menampilkan data yang sudah tidak lagi asing baginya. Tidak ada sisa Alina yang dulu ragu atau terlalu diam. Yang ada sekarang adalah seseorang yang sudah melihat seluruh kebenaran tanpa ditutupi lagi. Pintu diketuk. Masuk. Suara Alina terdengar tenang. Rendra masuk. Langkahnya pelan. Tidak seperti dulu yang penuh percaya diri. Wajahnya terlihat lelah. Dan matanya menyimpan sesuatu yang tidak lagi bisa disembunyikan. Alina. Suaranya serak. Kita perlu bicara. Alina tidak langsung berdiri. Ia hanya menatapnya sebentar, lalu menunjuk kursi di depan meja. Silakan duduk. Nada suaranya datar. Tidak hangat. Tidak dingin. Hanya, selesai. Rendra duduk perlahan. Untuk sesaat, ia seperti kehilangan kata-kata. Aku datang untuk minta penjelasan, katanya akhirnya. Tentang semua ini. Tentang rumah. Tentang perusahaan, tentang kamu. Alina mengangguk pelan, seolah sudah menduga itu akan datang. Ia membuka salah satu map di atas meja, lalu mendorongnya ke arah Rendra. Ini bukan soal penjelasan, ucapnya tenang. Rendra membuka map itu. Di dalamnya ada dokumen kepemilikan, struktur aset, rekening utama, saham perusahaan. Semuanya jelas, rapi, dan tidak terbantahkan. Alina berbicara lagi sebelum Rendra sempat bereaksi. Semua yang kamu pakai selama ini, bukan milikmu. Hening. Rendra menatap kertas-kertas itu, lalu mengangkat wajahnya. Tapi aku yang mengelola semuanya. Alina mengangguk sekali. Ya, jawabnya. Mengelola, bukan memiliki. Kalimat itu jatuh tanpa emosi, tapi justru karena itu terasa lebih tajam. Rendra menggeser duduknya, mulai gelisah. Alina, aku tidak pernah berniat. Tidak perlu, potong Alina pelan. Rendra terdiam. Alina menutup map itu, lalu menatapnya langsung untuk pertama kalinya dengan benar-benar fokus. Dan di tatapan itu, tidak ada lagi luka yang terbuka. Yang ada hanya jarak. Aku sudah melihat semuanya, lanjut Alina. Dan aku juga sudah mengerti posisimu di hidupku. Rendra mengernyit. Posisi apa? Alina menarik napas pelan. Penumpang. Kata itu membuat ruangan terasa semakin sempit. Rendra ingin berbicara, tapi Alina mengangkat tangannya sedikit. Isyarat tenang yang menghentikan semuanya. Selama ini kamu tidak membangun apapun, lanjutnya. Kamu hanya ada di dalam sistem yang sudah ada sebelum kamu datang. Rendra menatapnya. Kali ini benar-benar kehilangan arah. Tidak ada Alina yang menangis. Tidak ada Alina yang marah. Yang ada hanya seseorang yang sudah selesai merasa sakit. Alina berdiri perlahan. Dan sekarang, ucapnya tenang. Aku hanya mengembalikan semuanya ke tempat yang seharusnya. Rendra duduk diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata untuk membantah. Bukan karena ia tidak mau, tapi karena semua yang ia yakini selama ini, sudah tidak lagi berdiri di atas kenyataan. Dan di ruang itu, tanpa teriakan, tanpa drama, tanpa air mata, kehancuran Rendra benar-benar dimulai. Ditolak semua orang. Hari-hari setelah pertemuan dengan Alina berjalan seperti runtuhnya sesuatu yang tidak pernah benar-benar kokoh sejak awal. Rendra mulai merasakannya dari hal-hal kecil. Panggilan yang tidak dijawab, pesan yang hanya dibaca tanpa balasan, dan undangan yang perlahan hilang satu persatu dari hidupnya. Orang-orang yang dulu selalu hadir di sekelilingnya, teman bisnis, kenalan pesta, relasi yang tersenyum hangat di meja makan mewah, sekarang menghilang seperti tidak pernah ada. Awalnya Rendra mencoba menghubungi mereka satu persatu. Namun jawaban yang ia dapatkan selalu sama. Singkat, dingin, dan penuh jarak. Aku lagi sibuk. Mungkin lain waktu. Maaf, aku tidak bisa membantu. Tidak ada yang benar-benar menolak secara langsung. Tapi semuanya mengarah ke satu hal yang sama.
Tidak ada lagi ruang untuk Rendra. Maya pun tidak lagi sama. Setelah beberapa hari tinggal dalam situasi yang semakin tidak stabil, sikapnya berubah drastis. Tidak ada lagi senyum manis. Tidak ada lagi kebersamaan yang dulu ia tunjukkan dengan percaya diri. Suatu pagi, Rendra terbangun dan mendapati sisi tempat tidur sudah kosong. Tidak ada pesan. Tidak ada penjelasan. Hanya keheningan yang terasa terlalu jelas. Di meja kecil, hanya tersisa satu barang milik Maya. Sebuah aksesori kecil yang tertinggal, seperti tanda bahwa kehadirannya di sana memang sudah selesai. Rendra berdiri lama di kamar itu. Ruangan yang dulu terasa penuh kemewahan kini hanya terasa kosong dan asing. Ia mencoba menghubungi Maya. Nada sambung. Tidak diangkat. Coba lagi. Tetap sama. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Rendra tidak hanya merasa ditinggalkan. Ia merasa benar-benar sendiri. Di luar, dunia terus berjalan tanpa menunggunya. Teman-teman yang dulu tertawa bersamanya di pesta-pesta besar kini tidak lagi muncul. Bahkan beberapa nama yang dulu paling vokal mendukungnya, kini memilih diam total. Seolah jarak yang mereka buat adalah bentuk perlindungan. Dari seseorang yang kini tidak lagi memiliki apapun untuk ditawarkan. Rendra duduk di ruang kosong yang dulu penuh suara. Tangannya menutupi wajahnya sesaat. Bukan karena ia belum pernah kehilangan. Tapi karena ia baru menyadari bahwa selama ini, yang ia miliki bukanlah orang-orang yang benar-benar peduli. Hanya lingkaran yang bertahan selama ada kemewahan. Dan ketika semua itu hilang, yang tersisa hanyalah dirinya sendiri. Tanpa Alina, tanpa Maya, tanpa siapapun. Permohonan yang terlambat. Sore itu, Rendra berdiri di depan gedung yang kini terasa asing baginya. Bukan karena bangunannya berubah, tetapi karena posisinya di dalam hidup Alina sudah tidak lagi sama. Ia sudah mencoba menghubungi, mengirim pesan, bahkan meminta pertemuan lewat orang lain. Namun semua pintu seolah tertutup tanpa suara. Sampai akhirnya ia datang sendiri. Di dalam ruang kerja, Alina sedang membaca laporan ketika Riko masuk sebentar dan memberi isyarat kecil. Dia di bawah, ucap Riko singkat. Alina tidak langsung menjawab. Jari-jarinya berhenti di atas layar laptop, tapi ekspresinya tidak berubah. Setelah beberapa detik, ia menutup file itu. Biarkan dia naik, katanya tenang. Rendra masuk beberapa menit kemudian. Langkahnya tidak lagi seperti pria yang dulu percaya diri menguasai ruangan. Bahunya sedikit turun, matanya lelah, dan ada sesuatu di wajahnya yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Kehilangan arah yang sepenuhnya nyata. Alina. Suaranya pelan. Alina berdiri. Tidak cepat, tidak lambat. Hanya cukup untuk menunjukkan bahwa ia masih ada di tempatnya. Rendra melangkah lebih dekat. Aku salah. Katanya tiba-tiba. Aku tahu itu. Aku datang untuk minta maaf. Alina menatapnya tanpa bereaksi. Rendra menelan napasnya. Kasih aku kesempatan kedua. Aku bisa memperbaiki semuanya. Hening. Tidak ada suara dari luar ruangan. Tidak ada gangguan. Hanya ruang yang menahan semua kata-kata itu di udara. Alina akhirnya berbicara. Kesempatan kedua untuk apa? Tanyanya tenang. Rendra terdiam sejenak. Untuk kita. Untuk memperbaiki semuanya. Alina menggeleng pelan. Tidak ada. Kita. Yang tersisa untuk diperbaiki. Kalimat itu tidak keras. Tidak penuh emosi. Tapi justru karena itu, terasa tidak bisa diperdebatkan. Rendra mengernyit. Aku menyesal. Alina. Untuk pertama kalinya, suaranya bergetar. Aku benar-benar menyesal. Ia menunduk sedikit. Napasnya tidak stabil. Aku kehilangan semuanya. Aku sadar sekarang. Aku butuh kamu. Alina mendengarkan tanpa memotong. Namun matanya tidak berubah. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Hanya jarak yang sudah terlalu dalam untuk dijembatani. Rendra, ucapnya akhirnya, pelan, penyesalan tidak menghapus pilihan.
Kepala Rendra terangkat sedikit. Alina melanjutkan, suaranya tetap stabil. Aku sudah tidak berada di tempat di mana aku harus disakiti dulu untuk mengerti nilaimu. Hening kembali jatuh. Rendra mencoba mencari sesuatu di wajah Alina. Amarah, keraguan, apapun yang bisa ia pegang. Tapi yang ia temukan hanya ketenangan yang tidak lagi bisa diganggu. Alina berjalan pelan ke meja kerjanya. Semua yang terjadi sudah selesai di sisiku, katanya. Rendra berdiri diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya ditolak. Ia dihapus dari ruang yang dulu ia anggap akan selalu menerimanya kembali. Dan di dalam ruangan itu, penyesalan Rendra tidak lagi menjadi jembatan. Hanya menjadi suara yang terlambat sampai di tempat yang sudah tertutup. Perceraian resmi. Pagi itu, gedung pengadilan terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada kemewahan, tidak ada sorotan, hanya lorong panjang dengan langkah-langkah yang bergema pelan di lantai. Alina berjalan dengan tenang di samping Riko. Wajahnya tidak menunjukkan kegugupan, tidak pula emosi yang meledak. Ia hanya terlihat siap. Di sisi lain, Rendra berjalan dengan langkah yang lebih berat. Sesekali ia melirik arah Alina, seolah masih mencari celah untuk mengatakan sesuatu yang belum sempat diucapkan. Tapi Alina tidak menoleh. Di ruang sidang, suasana formal menyelimuti semuanya. Dokumen-dokumen dibuka satu persatu. Bukti kepemilikan, catatan aset, serta rangkaian peristiwa yang selama ini terjadi dipaparkan dengan jelas. Tidak ada ruang untuk bantahan yang berarti. Hakim membaca dengan suara datar, memastikan semua prosedur terpenuhi. Rendra duduk di kursinya. Tangannya terkepal di atas meja. Wajahnya terlihat lelah, tapi lebih dari itu, ia tampak seperti seseorang yang baru menyadari bahwa ia sudah terlambat memahami sesuatu yang penting. Ketika kesempatan diberikan untuk berbicara, Rendra hanya terdiam beberapa detik. Namun tidak ada kata yang keluar untuk membela dirinya. Hanya napas panjang yang berat. Alina duduk di sisi lain, tetap tenang. Tangannya terlipat rapi di atas meja. Tidak ada getaran, tidak ada keraguan. Ia tidak lagi melihat ke arah Rendra. Bukan karena marah, tapi karena sudah tidak ada lagi alasan untuk menoleh. Berdasarkan bukti dan keterangan yang ada, suara hakim terdengar jelas di ruangan itu. Pengadilan mengesahkan perceraian antara kedua pihak. Ketukan palu terdengar singkat, tapi cukup untuk menutup satu bagian hidup secara resmi. Rendra menunduk. Untuk pertama kalinya, tidak ada upaya untuk mempertahankan apapun. Tidak ada kata-kata yang tertahan. Tidak ada rencana lain di baliknya. Hanya keheningan. Alina berdiri pelan. Ia merapikan dokumen di depannya, lalu menatap ke depan sebentar. Wajahnya tetap tenang. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Bukan kemenangan yang berlebihan, bukan rasa puas yang meledak, tapi ringan. Seperti beban yang selama ini ia bawa, akhirnya benar-benar dilepaskan. Saat ia melangkah keluar dari ruang sidang, tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang memanggilnya kembali. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, Alina tidak merasa ditarik oleh masa lalu. Ia berjalan ke depan. Sendiri. Tapi tidak lagi hancur. Mereka menjadi gelandangan. Hujan turun pelan di jalan kota yang mulai sepi. Lampu-lampu kendaraan memantul di aspal basah. Sementara dua sosok berjalan tanpa tujuan yang jelas. Rendra dan Maya. Tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi rumah besar, tidak ada lagi nama yang dulu membuat orang segan menyapa. Yang tersisa hanya pakaian seadanya dan barang-barang kecil yang bisa mereka bawa dalam satu tas. Sejak putusan pengadilan, hidup mereka seperti jatuh tanpa pegangan. Hari-hari mereka kini diisi dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kadang menumpang di penginapan murah, kadang hanya berteduh di tempat umum ketika malam terlalu larut.
Tidak ada lagi pintu yang terbuka dengan sambutan hangat. Bahkan orang-orang yang dulu mereka anggap remeh kini hanya melewati mereka tanpa tatapan lebih. Rendra beberapa kali mencoba mencari pekerjaan atau koneksi lama, tapi hasilnya sama. Penolakan halus, alasan sibuk, atau janji yang tidak pernah ditepati. Nama yang dulu membawa pengaruh kini tidak lagi berarti apa-apa. Maya semakin sering diam. Sikapnya yang dulu penuh percaya diri kini berubah menjadi dingin dan pasif. Setiap hari yang mereka jalani bersama justru memperlihatkan retakan yang semakin besar di antara keduanya. "Ini bukan hidup yang aku mau," ucap Maya suatu malam saat mereka duduk di bangku taman yang basah. Rendra tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jalan di depan. Kosong. "Kamu juga yang bilang semuanya aman dulu," lanjut Maya. Suaranya mulai naik sedikit. Rendra menghela napas. "Kita sudah kehilangan semuanya, Maya." Maya tertawa pendek, tapi tidak ada humor di dalamnya. "Kita? Jangan samakan aku dengan kamu." Kata-kata itu membuat Rendra menoleh. Namun Maya sudah berdiri. "Dari awal, ini semua salah kamu," ucapnya dingin. "Aku cuma ikut terbawa." Rendra mengerutkan kening. "Kamu juga menikmati semuanya waktu itu." Maya menatapnya tajam. "Dan sekarang aku harus bayar semuanya." Hening. Untuk beberapa detik, hanya suara hujan yang terdengar. Malam itu, Maya pergi tanpa banyak kata. Tidak ada adegan dramatis. Tidak ada perpisahan panjang. Hanya langkah yang menjauh di bawah lampu jalan yang redup. Rendra tidak mengejarnya. Ia hanya duduk diam di bangku itu, sendirian. Hari-hari setelahnya semakin sunyi. Orang-orang yang dulu mengenal mereka dari kejayaan kini melihat mereka sebagai bagian dari cerita yang berbeda. Cerita tentang jatuhnya seseorang yang terlalu percaya bahwa semuanya akan selalu ada. Rendra berjalan sendiri lebih sering sekarang. Tidak lagi ada Maya di sisinya. Tidak lagi ada kemewahan yang bisa ia sandarkan. Hanya jalan panjang yang tidak memberi arah jelas. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami arti kehilangan. Bukan hanya harta, tetapi juga orang-orang yang pernah ia anggap bisa bertahan di sisinya tanpa syarat. Namun semuanya sudah terlambat. Dan dunia terus berjalan, tanpa menoleh kembali kepada mereka yang pernah merasa berada di puncaknya. Kehidupan baru. Pagi itu, kantor pusat perusahaan terasa berbeda. Bukan lagi tempat yang dipenuhi keraguan atau bayangan masa lalu, tetapi ruang yang kembali hidup dengan arah yang jelas. Alina melangkah masuk tanpa ragu. Langkahnya tenang, tatapannya lurus ke depan. Tidak ada lagi beban yang dulu membuatnya menunduk dalam diam. Sekarang setiap langkahnya adalah keputusan, bukan sekadar bertahan. Riko sudah menunggu di ruang rapat utama bersama beberapa direktur. "Semua laporan sudah siap, Alina," ucapnya. Alina mengangguk. "Kita mulai." Hari-hari berikutnya, ia kembali mengambil kendali penuh atas perusahaan yang selama ini secara hukum memang berada di bawah namanya, tetapi secara nyata sempat terabaikan. Satu persatu keputusan ia perbaiki, struktur ia rapikan, dan arah baru ia tetapkan. Tidak ada teriakan, tidak ada pembuktian berlebihan. Hanya kerja, fokus, dan ketegasan yang tidak lagi goyah. Orang-orang di sekitarnya mulai melihat perubahan itu. Bukan hanya pada perusahaan, tetapi pada dirinya. Alina bukan lagi sosok yang diam di belakang layar. Ia kini berada di depan. Suatu sore, setelah rapat panjang, Alina berdiri di balkon kantornya yang menghadap kota. Angin pelan menyentuh wajahnya. Di bawah sana, kehidupan terus berjalan. Ramai, sibuk,
tanpa peduli pada cerita masa lalu yang pernah menghancurkan seseorang. Namun Alina tidak lagi melihat ke belakang dengan rasa sakit. Ia melihat ke depan. Di kejauhan, Rendra berdiri di sisi jalan yang tidak jauh dari gedung itu. Ia melihat ke atas. Melihat gedung tempat Alina kini berdiri sebagai pemegang kendali penuh. Wanita yang dulu ia anggap bisa ia atur. Wanita yang dulu ia hina tanpa berpikir panjang. Kini berdiri di tempat yang tidak lagi bisa ia jangkau. Rendra hanya bisa diam. Tidak ada kata yang keluar. Tidak ada langkah yang bisa ia ambil untuk mengubah apapun. Alina menoleh sebentar ke arah kaca refleksi di depannya. Bayangannya terlihat jelas. Lebih tegas. Lebih kuat. Lebih utuh. Ia menghela napas pelan. Bukan napas lelah. Tapi napas seseorang yang akhirnya benar-benar sampai di titiknya sendiri. Dan di dalam hatinya, ia tahu satu hal dengan pasti. Apapun yang terjadi dulu, tidak akan pernah lagi menentukan siapa dirinya sekarang. Karena harga dirinya sudah tidak lagi bisa disentuh oleh siapapun. Tamat.